Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Kami harap kalian tetap baik-baik saja. Kali ini kami akan membahas mengenai materi pelajaran khususnya untuk anak SMK yang memiliki jurusan bisnis konstruksi properti. Jika kita berbicara tentang bisnis, pasti yang ada di pikiran kita adalah bagaimana cara kita mencari uang atau take the profit. Pada masa sekarang, bisnis sudah banyak berkembang, di mana sekarang kita dapat lihat bisnis-bisnis baru ini dapat kita lakukan secara online. Misalkan berjualan lewat Tokopedia, Shopee, TikTok, lalu kita juga bisa mencari uang lewat YouTube, dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki contoh-contoh bisnis-bisnis yang ada, seperti warung, terus ada jualan karpet, ada jualan di pasar, ada juga jasa lukis. Lalu, apa sih bisnis yang dari dulu sudah ada? Bisnis yang dari dulu sudah ada sangatlah banyak. Tapi kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bisnis konstruksi dan juga properti. Nah, bisnis konstruksi dan juga properti merupakan bisnis yang berbeda. Akan tetapi, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Lalu, mengapa mereka memiliki hubungan yang sangat erat? Kita akan bahas lebih lanjut lagi pada slide-slide selanjutnya. Kita mulai dari bisnis konstruksi dulu ya. Bisnis konstruksi sendiri singkatnya adalah kegiatan membangun rumah, gedung, jalan, bendungan, dan banyak lagi. Lalu, soal bisnis konstruksi sendiri, bisnis ini nggak jauh-jauh dari yang namanya perencanaan. Soal bisnis konstruksi sendiri tidak jauh-jauh dari yang namanya perencanaan. Nah, singkatnya, kalau kita membangun rumah atau membangun apapun itu, kita perlu perencanaan bagus agar hasilnya juga baik. Dalam merencanakan bangunan, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ada metode. Metode itu gimana cara membangunnya, menggunakan bahan apa saja. Lalu ada biaya. Biaya itu kita dapat memilih mau menggunakan material yang mahal atau yang murah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada rancangan bangunan. Rancangan bangunan ini seperti bagaimana bentuknya, lalu gimana desainnya, apakah desainnya bulat, segitiga, kotak. Nah, pada masa sekarang ini orang makin kreatif dalam membuat bangunan, di mana rancangan bangunan makin bervariatif. Untuk itu kita mesti perhatikan betul rancangan bangunan dan juga biayanya. Dan terakhir ada ketentuan lain. Ketentuan lain ini bisa di mana lokasinya, lalu gimana izin bangunannya, dan lain sebagainya. Jika sudah tahu tentang perencanaannya, kita lanjut lagi nih ke arah jenis usaha konstruksi. Ada 3 jenis usaha konstruksi, diantaranya usaha jasa konsultasi konstruksi yang mencakup bidang perencanaan dan pengawasan. Yang kedua, ada usaha pekerjaan konstruksi, di mana bagian ini yang bertugas untuk membangun bangunan yang kalian lihat. Dan yang terakhir, ada usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kalau yang ketiga ini menyangkut 2 jenis sebelumnya, jadi dia yang merencanakan dan dia juga yang membangun. Nah, usaha jasa konsultasi konstruksi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama umum, yang kedua spesialis.
Jasa konsultasi yang umum adalah jasa konsultasi yang tidak perlu keahlian khusus, cuma perlu pemahaman tentang bagaimana merencanakan bangunan serta mengawasinya. Sedangkan jasa konsultasi spesialis lebih berkaitan dengan laboratorium, pengetesan, atau survei, seperti mengetes beton, mengetes mutu bangunan, tebal tanah, dan lain sebagainya. Usaha pekerjaan konstruksi juga dibagi menjadi dua, yaitu umum dan juga spesialis. Pada bagian umum, biasanya berupa pekerjaan kasar yang bisa dikerjakan oleh tukang yang tidak terampil, sedangkan pada bagian spesialis diperlukan tukang terampil untuk melakukannya. Nah, sedangkan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah satu-satunya yang berbeda. Karena namanya terintegrasi, maka mereka dikerjakan yang mulai dari perencanaan sampai dengan selesai. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang bisnis konstruksi, selanjutnya kita membahas lagi tentang bisnis properti. Properti itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki seseorang. Jadi, bisnis properti adalah kegiatan jual beli hak yang dimiliki oleh seseorang atas bangunannya. Bisnis properti meliputi penyewaan tempat tinggal, penyewaan kantor, penyewaan tempat penjualan, dan banyak lagi. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu jika mau melakukan bisnis properti. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Kalian perlu mengetahui besar peminatan konsumen terhadap properti, agar nantinya properti yang kalian jual dapat terjual dengan cepat. Karena jika tidak ada permintaan, akan percuma kalian membangun propertinya atau menjual propertinya. Yang kedua, ada aspek teknis dan teknologi. Aspek ini berkaitan dengan lokasi, teknologi, dan bahan baku. Yang ketiga, ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek ini berkaitan dengan pengelolaan dari gagasan usaha proyek yang direncanakan secara efisien. Yang terakhir ada aspek ekonomi dan keuangan. Yang ini berkaitan dengan perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika kalian berbisnis properti. Setelah kalian tahu aspek yang perlu diperhatikan, sekarang kalian juga perlu tahu tentang tujuan melakukan bisnis properti. Yang pertama, tentunya mencari keuntungan. Yang kedua, memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Sampai saat ini cukup banyak jenis bisnis properti bertebaran di sekitar kita. Contoh yang sering kita lihat antara lain jual beli tanah, penyewaan hotel, apartemen, atau kontrakan, penyewaan untuk kantor, gudang, serta jual beli rumah tinggal. Kita sudah tahu tujuan, aspek, dan macam bisnis properti. Apakah sudah cukup? Tentu saja belum. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis properti. Maksud pula dalam hal pemasarannya nih. Karena jual beli perumahan atau jual beli properti tidak semudah berjualan barang-barang seperti barang-barang di pasar.
Oleh sebab itu, perlu adanya strategi pemasaran yang bagus, diantaranya dengan memahami perilaku dan keinginan konsumen, mempertimbangkan jenis properti yang ingin dijual. Selain itu, perlu adanya pertimbangan memilih properti baik yang komersil ataupun residensial, ditambah dengan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, atau analisis kekuatan, kekurangan. Kita juga perlu menentukan tujuan perencanaan, serta bagaimana menyimpan semua dokumen penting agar siap digunakan jika diperlukan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengapa bisnis konstruksi dan juga properti itu sangat berdekatan atau sangat bereratan? Karena bisnis jika tidak ada bisnis konstruksi, maka bisnis properti tidak dapat berjalan. Dan jika tidak ada bisnis properti, maka tidak ada gunanya kita menggunakan bisnis konstruksi. Mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.